Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bertemu kembali dalam mata kuliah teori grup. Kali ini kita akan membahas grup permutasi. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu grup siklis ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita ke grup permutasi langsung, mari kita perhatikan dulu sebuah himpunan P3 berikut ini. Himpunan P3 yang didefinisikan sebagai F yang memetakan 1, 2, 3 ke 1, 2, 3 dengan F sebuah fungsi bijektif. Jadi saya punya sebuah himpunan P3, katakanlah begitu, atau di buku yang kita jadikan rujukan itu disimbolkan dengan S ya. Cuma di sini saya beri simbol yang berbeda, yaitu dengan P supaya dekat dengan permutasi gitu ya. Tapi di buku-buku biasanya S. Tapi tidak jadi masalah, kita lihat definisinya bahwa P3 adalah himpunan fungsi-fungsi. Jadi himpunan P3 ini isinya fungsi semua ya, yang memetakan 1, 2, 3 ke 1, 2, 3 dengan pemetaan bijektif. Nah, pertanyaannya, apakah himpunan P3 ini dengan operasi komposisi merupakan grup? Ya. Operasi komposisi ini kita definisikan dulu. Misal F dan G dua fungsi, F komposisi G itu bisa kita tuliskan F komposisi G X gitu ya. Jadi X yang dimasukkan ke F komposisi G, kemudian sama saja dengan F yang memasukkan GX, artinya X dimasukkan ke G, kemudian GX dimasukkan ke F gitu ya. Oke. Nah, di sini salah satu contoh P3, maaf. Salah satu contoh P3 anggotanya, misalnya P3 ini katakanlah saya punya F yang pemetaannya itu F memetakan 1 ke 2 misal begitu ya. F memetakan 2 ke 1 ke 3 misalnya, dan F memetakan 3 ke 1 misalnya gitu. Karena dia harus bijektif ya, jadi tidak boleh sama. Atau kalau kita gambarkan nih 1, 2, 3 1, 2, 3, si F ini memetakan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, ini salah satu anggota dari P3 gitu ya. Isinya apalagi, misalnya selain F ini, anggota P3 ini misalnya G misalnya. Misalnya ini hanya simbol saja. Jadi ada F, kemudian ada G, misalnya G itu apa? G itu memetakan 1 misalnya ke 2, kemudian G itu memetakan 2 ke 1, misalnya G itu juga memetakan 3 ke 3 gitu ya. Jadi kan berbeda ya. F ini pemetaannya begini, G ini pemetaannya begini. Dan masih banyak lagi sampai ada berapa anggota P3 itu sebanyak kemungkinan permutasi dari 1, 2, 3. Nah, untuk menunjukkan apakah P3 dengan operasi komposisi ini grup, berarti kita harus menunjukkan keempat syarat. Yang pertama asosiatif, kemudian yang kedua identitas, yang ketiga inverse, dan yang terakhir harusnya ini di awal ya, ketertutupan dari komposisi itu sendiri. Jadi apakah komposisi ini benar sebuah operasi gitu ya, maka harus ditunjukkan ketertutupannya. Contoh lain, misalnya saya punya himpunan Q3 yang isinya alfa. Ini hanya simbol. Kalau tadi P3 simbolkan dengan F, kalau di sini Q3 kita simbolkan dengan alfa. Alfa memetakan
alfa memetakan ABC ke ABC kembali dengan oh ini alfa ya. Dengan alfanya sendiri itu fungsi bijektif sama seperti tadi. Nah, ini saya ambil dari contoh simetri segitiga. Segitiga sama sisi ya. Jadi kalau kita punya sebuah segitiga sama sisi, misalnya segitiga ABC, ini bentuk simetrinya bisa kita dapatkan seperti halnya permutasi gitu. Jadi segitiga ABC yang sebelah kiri ini bisa kita ubah bentuknya secara simetri menjadi segitiga CAB gitu ya. Segitiga ABC menjadi CAB. Artinya A-nya ini digantikan oleh C, B digantikan oleh A, C digantikan oleh B gitu ya. Jadi kalau saya tulis misalnya A, B, C, A ini digantikan oleh C, B ini digantikan oleh A, kemudian C ini digantikan oleh B. Atau seperti tadi halnya fungsi, A dipetakan ke C, B dipetakan ke A, C dipetakan ke B gitu ya. Jadi sama, serupa lah ya. Nah, contoh yang lain seperti ini. Jadi bentuk atau himpunan simetri segitiga sama sisi. Nah, pertanyaannya apakah dia grup atau bukan grup gitu ya, yang P3 tadi. Nah, untuk menjawabnya ya sebenarnya bisa dengan keumuman dari PN. Tapi ada seperti ketertutupan, nanti kita akan buktikan dengan ketertutupan dirinya sendiri ya. Jadi tidak dengan PN. Kita perlu notasi yang memudahkan dalam operasi, yaitu notasi cycle. Jadi kalau misalnya kita tuliskan seperti ini semua, ini repot. F1 ke 3, F2 ke 1, F3 ke 2 dan lain sebagainya. Akan ada berapa kan gitu ya. Tadi seperti saya bilang akan ada sebanyak permutasi dari 1, 2, 3 gitu ya. Pengurutan 1, 2, 3 atau penyusunan 1, 2, 3. Jadi sebanyak n faktorial ya. Jadi akan ada sebanyak 6 anggota dari P3. Kalau dituliskan seperti ini satu-satu repot. Makanya kita perlu notasi yang cukup simpel. Jadi untuk F yang pemetaannya seperti ini, F ini memetakan 1 ke 3, 2 ke 1, 3 ke 2, kita tuliskan dengan cara seperti ini. Dengan cara permutasi, atau bisa juga dengan yang lebih simpel lagi seperti ini. Ini sebutnya notasi cycle atau cycle notation gitu ya. Siklus. Jadi segini itu disebutnya satu siklus gitu ya. Satu putaran, satu rotasi. Nanti ada juga satu orbit disebutnya gitu ya. Jadi 1, 3, 2, 1, 3, 2 gitu ya. 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Ini satu orbit disebutnya. Ya. Atau satu siklus atau satu cycle gitu. Nanti kita akan gunakan notasi seperti ini. Yang pertama, kita akan membuktikan asosiatifnya dengan definisi. Jadi ini secara umum. Tidak hanya P3 sebenarnya, umumnya adalah PN. Permutasi dengan pemetaan dari X sebanyak N ke X lagi sebanyak N juga. Kalau P3 ini sebanyak 3 anggota ke sebanyak 3 anggota lagi gitu ya. Misalnya saya punya FGH anggota P3. Nah, untuk membuktikan asosiatif berarti kan kita harus menunjukkan ini ya. Akan ditunjukkan bahwa F komposisi G kemudian komposisi H itu sama dengan F komposisi G komposisi H. Kita mulai dari kiri, FOGOH gitu ya, supaya cepat saja. Ini sama dengan ini berdasarkan definisi. Kemudian sama dengan ini. Jadi H-nya ke X-nya yang dimasukkan ke H. Kemudian secara definisi lagi bahwa itu akan sama dengan ini. F X yang dimasukkan ke H, yang dimasukkan ke G, kemudian dimasukkan ke F.
Nah, ini kalau kita uraikan berdasarkan definisi, ini sama saja dengan F, kemudian GOHX-nya ini yang dimasukkan ke F. Atau yang seperti ini juga kalau kita keluarkan, ini bisa kalian lihat di definisi tadi ya, di slide yang sebelumnya. Ini bisa saya tulis sebagai F komposisi G komposisi H X gitu. Atau bisa kita tulis kurungnya ada di GOH. Jadi secara asosiatif terpenuhi. Kemudian kita akan buktikan yang lainnya. Adanya identitas ini kita akan tunjukkan bahwa kita tinggal ambil identitasnya yaitu I. I yang memetakan 1 ke 1, 1 ke 2, kemudian 1 ke 3. I yang memetakan 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3. Atau secara cycle saya tulis 1 gini ya. Cukup. Atau misalnya cara permutasi bisa ditulis begini. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, itu identitasnya. Jadi asosiatif terpenuhi, identitasnya ada. Kemudian kita tunjukkan bahwa adanya inverse untuk setiap unsur. Nah, kita tahu sebenarnya dari definisi himpunan P3-nya sendiri, karena dia bijektif, maka teorema bijektif itu kalau misalnya dia bijektif pasti ada inverse. Dan inverse-nya juga fungsi. Bukan hanya inverse tapi inverse fungsi gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya kita misalkan, misal saya punya F-nya anggota P3. Saya punya F yang memetakan A ke B. Karena dia bijektif, maka ada G yang memetakan B ke A, kan gitu ya. Misalnya di sini A, di sini B. Kalau saya punya F yang memetakan A ke B, pasti nanti ada G yang memetakan B ke A. Jadi dari kiri ke kanan itu oleh F, dari kanan ke kiri oleh G. Sehingga F komposisi G itu sama saja dengan F komposisi G B. Jadi B-nya ini dipetakan oleh G ke A. Ya, jadi FGB sama dengan GB itu sama dengan A. Ini ya, GB itu sama dengan A. Sehingga ini bisa saya substitusi dengan A. Sehingga FA sama dengan B. Artinya ketika kita memasukkan B ke sini, B ke F komposisi G, ya, itu nanti hasilnya jadi B lagi. Oke, kita masukkan B ke F komposisi G, itu hasilnya ternyata B lagi. Maka salah satu dari F atau G itu adalah inverse. Inverse. Kenapa? Karena hasilnya adalah dirinya sendiri atau identitas ya. Hasilnya adalah identitas. Jadi FOG ini adalah identitas. Kemudian begitupun dengan G komposisi F, G komposisi F kalau kita masukkan A ke sini nanti hasilnya jadi A lagi. Artinya G komposisi F ini adalah juga hasilnya identitas. Maka salah satu dari FG ini adalah inverse. Karena kan inverse itu jika kita dia memiliki inverse, jika kita operasikan dengan inverse-nya itu harus jadi identitas. Nah, maka adanya inverse untuk setiap unsur itu terpenuhi. Kemudian yang keempat, untuk membuktikan ketertutupan, sebenarnya ketertutupannya ini jelas karena anggota P3 itu fungsinya bijektif, ya, isinya fungsi semua dan fungsinya bijektif. Kemudian pemetaannya dari dan ke 1, 2, 3 gitu ya. Dari sini ke sini juga gitu. Jadi tidak akan keluar dari sini. Atau bisa juga ditunjukkan dengan tabel Cayley ya gitu. Jadi kalau ini secara umum juga sebenarnya kalau misalnya kita pakainya PN, maka ini juga sama. Jadi 1 ke 1, 2 sampai N ke 1, 2 sampai N juga.
Tapi karena dia spesifik P3, bisa kita buktikan dengan tabel Cayley berikut ini. Kita buat semua operasinya ya. Misalkan saya punya P3 ini anggotanya A1, A2, A3 sampai bukan alfa ya. Alfa 1 sampai alfa 6. Dengan alfa satunya misalnya 1 ke 1 gitu ya, pemetaan 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Atau yang bisa kita sebut identitas. Jadi pemetaan ini sebutnya identitas. Kemudian A2 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, atau bisa ditulis 2 ke 3, ini notasi cycle-nya. Kemudian 1 ke 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3 ini untuk A3, atau notasi cycle-nya 1 2. Jadi 1 ke 2, 2 ke 1 tutup gitu ya, sudah selesai. 3 dipetakan ke dirinya sendiri, tidak perlu ditulis. Kalau kalian mau tahu cara menuliskan notasi cycle-nya, misalnya yang ini A2, 1 ke 1 tidak perlu ditulis. Cukup yang lainnya saja. 2 ke 3, 3 ke 2, berarti 2 ke 3, 3 ke 2. 2 balik lagi ke 2 kan? Berarti udah tutup satu siklus. Kemudian A4, 1 3, 2 2, 3 1 dan seterusnya. 1 3, 2 1, 3 2 untuk A5, untuk A6 1 2, 2 3, 3 1. Jadi semua kemungkinan pemetaan di sini sudah tertuang di P3. Nah, maka ini kita akan operasikan dengan menggunakan tabel Cayley. Jadi alfa 1 komposisi alfa 1 gitu ya. Identitas dan identitas, maka hasilnya alfa 1 juga ya. Oke, kita lihat ya. Alfa 1 komposisi alfa 1 itu sama dengan 1 2 1 1 2 2 3 3 kan gitu ya. 1 2 3 1 2 3 komposisi 1 2 3 1 2 3. Nah, cara mengoperasikannya dari belakang ke depan, karena komposisi itu yang pertama kali dioperasikan itu yang sebelah kanan ya. Jadi 1 dipetakan ke 1, kemudian 1 dipetakan ke 1, maka jadi 1 ke 1 ya. Dari awalnya di 1, akhirnya di 1, maka 1 ke 1. Kemudian awalnya di 2, akhirnya di 2, maka 2 ke 2 dan 3 ke 3. Itu mah gampang. Coba yang lain. Oke, kita coba yang lain. Misalnya saya punya alfa 2. Alfa 2 komposisi misalnya alfa 5 lah ya. Alfa 5. Langsung loncat. Alfa 2 ini 1 2 3 ke 1 3 2. Alfa 5-nya saya tulis dulu 1 2 3 1 3 2. 1 3 2. Alfa 5-nya 1 3 2 1 3 2. Oke. Nah, kita operasikan dari belakang. Pembacaannya ini ya, alfa 2 komposisi alfa 5. Maka nanti ada di sini. Oke, kita samakan. Dari sebelah kanan dulu, mulainya dari 1 ke 3, kemudian ke sebelah kiri 3 ke 2. Jadi lanjut ya. Kalau 1 ini dipetakan ke 3, berarti di sisi sebelah kiri kita mulainya dari 3. Kalau misalnya yang ini 2 dipetakan ke 1, berarti sebelah kiri kita mulainya dari 1. Jadi kalau saya tulis 1 ke 3, 3 ke 2, berarti 1 ke 2. Nah, kemudian kita lanjutkan 2 dipetakan ke 1. Nah, lihat sebelah kiri 1 dipetakan ke 1 lagi, berarti kesimpulannya 2 dipetakan ke 1 gitu ya. 2 dipetakan ke 1. Dan yang terakhir 3 dipetakan ke 2. 2 nyambung lagi di sebelah kiri. Mana 2? In 2 dipetakan ke 3. Berarti kesimpulannya 3 dipetakan ke 3. Gitu ya. Yang awal dan akhir gitu ya. Jadi 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Ini akan sama saja dengan kalau kita lihat notasi cycle-nya 1 ke 2, 2 ke 1. 3-nya nggak usah ditulis.
1, 2 sama dengan alfa 3. Alfa 3 ya. Oke, dan yang lainnya pun begitu. Satu lagi deh, kita ambil contoh misalnya alfa 4 dengan alfa 4 dengan alfa 3 misalnya gitu ya. Alfa 3 ini. Hasilnya di alfa 6. Alfa 4 komposisi alfa 6. Alfa 3, maaf. Alfa 4 komposisi alfa 3. Ini sama dengan alfa 4-nya apa? Alfa 4-nya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Alfa 3-nya 1, 2, 3, 2, 1, 3. Betul ya, alfa 4, alfa 3. Alfa 4-nya 3, 2, 1, alfa 3-nya 2, 1, 3. Oke. Maka hasilnya pasti 1, 2, 3. Kita lihat 1 dipetakan kedua dari sebelah kanan ya. 1 dipetakan kedua, kemudian lihat 2 di sebelah kiri. 2 dipetakan kedua. Berarti 1 dipetakan ke 2. 1 dipetakan ke 2 gitu ya. Maka 2 ditulis di sini. Kemudian 2 dipetakan ke 1. Lihat 1 di sebelah kiri, 1 dipetakan ke 3. Berarti 2 dipetakan ke 3. 2 dipetakan ke 3. Kemudian 3 ini dipetakan ke 3 lagi. 3 juga sebelah kiri dipetakan ke 1. Berarti 3 dipetakan ke 1. Maka ini sama saja dengan 1, 2, 3, 2, 3, 1 itu mana ya? 2, 3, 1 itu alfa 6 tadi ya, alfa 6. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Oke. Atau secara cycle kita tulisnya 1 dipetakan kedua gitu ya. 1 dipetakan kedua. 1, 2. Kemudian nyambung lagi 2 dipetakan ke 3. 2, 3. 3 dipetakan ke 1. 3 dipetakan ke 1 balik lagi ke depan ya. Berarti di sini tutup 1 siklus. Nah, itu notisnya cycle. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, karena keempat syarat ini terpenuhi, kesimpulannya maka P3 dengan operasi komposisi itu merupakan grup. Dan disebut grup permutasi karena grup dari permutasi-permutasi. Atau secara umum, permutasi-permutasi dari sebuah himpunan X membentuk grup terhadap operasi komposisi. Jadi kalau saya buat umum misalnya Pn artinya semua fungsi misalnya alfa saya tulis, kalau tadi F ya nggak jadi masalah ya, berbeda ya. Jangan dilihat simbolnya, yang penting lihat definisinya. Pn itu himpunan semua fungsi yang memetakan 1, 2, 3 sampai N ke itu lagi 1, 2, 3 sampai N, di mana alfanya bijektif. Nah ini oke. Jadi secara umum permutasi-permutasi dari sebuah himpunan X itu maksudnya ini ya. Ini supaya gampang ditulisnya X gitu. Yang panjangnya N. Membentuk grup terhadap operasi komposisi. Jika dituliskan Pn artinya himpunan atau fungsi himpunan fungsi atau permutasi dari X ke X gitu ya. Banyaknya anggota dari Pn itu tadi saya sebutkan bahwa banyaknya anggota dari Pn adalah n faktorial, atau kalau tadi P3 maka banyaknya anggota P3 itu sama dengan 3 faktorial atau sama dengan 6. Jadi tadi ada alfa 1 sampai alfa 6 ya. Itu anggota-anggotanya. Kemudian sebuah subgrup dari Pn adalah grup permutasi. Jadi Pn ini grup permutasinya. Nah, P3 itu tadi merupakan subgrup dari Pn. Merupakan subgrup dari Pn. Dan dia pun grup permutasi. Karena dia subgrup maka dia grup permutasi. Atau misalnya saya punya contoh yang lain. Katakanlah P5.
P5 itu grup permutasi karena dia subgrup dari Pn ya. Kemudian kalau kita buat H, himpunan yang anggotanya alfa, beta, gamma, dan delta dengan alfanya sama dengan 1, ini saya tuliskan sebagai notasi cycle. Alfa sama dengan 1, beta 45, gamma 13, dan delta 1345. Kita bisa menunjukkan bahwa H dengan komposisi merupakan subgrup dari P5 dan H dengan operasi komposisi merupakan grup permutasi. Ini juga bisa kita buktikan dengan menggunakan tabel Cayley ya. Jadi operasinya komposisi, isinya alfa, beta, gamma, delta. Tuh. Nah, kita buat alfa, beta, gamma, ini delta. Nah, nanti kita lihat alfa ke alfa isinya apa, hasilnya apa gitu ya. Coba kita lihat alfa ke alfa berarti alfa lagi ya, karena dia ternyata identitas. Jadi alfa ke alfa ya sama dengan alfa. Kemudian alfa beta nih kalau mau kita operasikan nih, alfa komposisi beta. Dari beta dulu ya. Dari beta dulu, di beta ini hanya dituliskan 45 saja. Kita lihat satunya. Satu dipetakan ke 1. Kemudian di sini 1 petakan ke 1. Berarti tidak perlu ditulis. Gitu ya. Tinggal 2 ke 2 pun sama begitu, 3 ke 3 sama. Nah, tinggal 4 ke 5. Di beta 4 dipetakan ke 5, di alfa 5 dipetakan ke 5, berarti 4 dipetakan ke 5. Gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan 45 juga atau beta juga. Nah, ini akan sama saja dengan begini ya. Beta, gamma, delta. Karena dia si alfanya sebagai identitas. Nah, sekarang coba yang beta misalnya 45. Beta itu kan berarti 45 ya. 1 di sebelah kanan 1 ke 1, di sebelah kiri 1 ke 1 juga, berarti 1 dipetakan ke 1. Nah, tidak jadi masalah, tidak perlu dituliskan. Yang harus kita lihat adalah 4 ke 5, di sini 5 ke 4, berarti 4 ke 4 kan? Ya, 4 ke 4. Ternyata 4 dipetakan ke 4 lagi. Kemudian 5 dipetakan ke 4 di sebelah kanan. Dan sebelah kiri 4-nya dipetakan ke 5. Artinya 5 dipetakan ke 5 lagi. Berarti tidak perlu dituliskan juga. Atau kalau misalnya saya tulis satu persatu, itu 1 dipetakan ke 1. 2 dipetakan ke 2 gitu ya. Dari sini ya. Kemudian 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 4, dan 5 dipetakan ke 5 lagi. Jadi dia satu siklus itu cuma satu anggota, satu angka gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai 1 saja, atau 2 saja, atau 3 saja. Artinya salah satu dari sini cukup dituliskan sebagai perwakilannya. Misalnya 1 gitu ya. Atau 1 ini karena di sini sebagai alfa ya tulis alfa. Beta sama dengan alfa. Kemudian beta gamma misalnya beta gamma 45 komposisi 13. Dari sebelah kanan dulu ya. 1 karena di sini ada 1, kita tulis 1. 1 dipetakan ke 3 di sini. Di sini 3 dipetakan ke 3 lagi, berarti 1 3. Kemudian 3 di sini dipetakan ke 1, di sini 1 dipetakan ke 1. Berarti tutup. 3 dipetakan ke 1. Ya, paham? Coba kita ulangi ya. Dari awal 1 di sebelah kanan dari gamma itu dipetakan ke 3. Nah, 3 kita lihat sebelah kiri. 3 karena tidak ditulis berarti dia dipetakan ke 3 lagi. Jadi kesimpulannya 1 dipetakan ke 3.
Maka di sini saya tulis 1 dipetakan ke 3. Nah, sekarang nyambung lagi 3. 3 di sebelah kanan itu dipetakan ke 1 karena dia cycle, petakan ke 1. Di sebelah kiri 1 dipetakan ke 1, maka 3 dipetakan ke 1. Jadi tutup di sini. 3 dipetakan ke 1. Oke, tinggal 2 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 2 gitu ya. Berarti 2 tutup. 3 sudah, 4-nya di sini 4 ke 4, di sini 4 ke 5. Berarti 4 ke 5. Sini dari kanan 5 ke 5, dari kiri 5 ke 4. Berarti di sini tutup. Atau ini bisa saya tulis sebagai 1 3 4 5. Atau sama dengan delta. Delta ya. Beta gamma delta. Nah, ini bisa kita tuliskan semua. Nanti kalian bisa coba di rumah. Hasilnya apa? Nah, berarti kalau misalnya tertutup, artinya dia hasilnya anggota H juga, maka dia tertutup. Kemudian apakah asosiatif? Ya, walaupun sebenarnya asosiatif ya, secara umum tadi kita sudah buktikan. Dan inverse-nya tunjukkan, misalnya tadi alfa ini inverse-nya berarti apa? Inverse-nya alfa lagi karena identitasnya alfa. Nah, beta inverse-nya apa? Beta inverse-nya beta juga ternyata. Karena beta, komposisi beta hasilnya alfa gitu ya. Nah, gamma dan delta belum kita temukan. Nah, kalian coba di rumah. Kemudian cycle notation. Nah, ini secara umum tadi PN saya ambil di sini contohnya P6. Saya punya pi anggota P6. Pi ini saya bentuknya begini. Ini bisa saya tulis sebagai notasi cycle 1 2 3 4 6. Caranya begini. 1 dipetakan ke 2. Berarti tulis 1 2. Kemudian 2 dipetakan ke 3. Berarti tulis lagi lanjut 2 3. 3 dipetakan ke 4, masih lanjut 3 ke 4. 4 dipetakan ke 6, masih lanjut lagi 4 6. 6 dipetakan ke 1, artinya 6 balik lagi ke 1 ke sini ya. Berarti 6 balik lagi ke 1 ke sini. Berarti harus ditutup. Kalau sudah balik lagi ke 1 ke awal berarti harus ditutup. Tinggal 5 dipetakan ke 5. Berarti kalau ditulis lengkap 1 2 3 4 6 5 gitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak perlu tuliskan 5. Artinya kalau tidak ditulis dia dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi pi terdiri dari sebuah cycle yang panjangnya 5. Cukup kita tuliskan yang ini saja. Panjangnya 5. Berbeda dengan epsilon, misalnya epsilon ini bentuknya seperti ini. Ini kalau dibuatkan cycle 1 2 3 5 4 6. Karena dia putus di 5 ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5. Di sini 5 ke 1, 5 balik lagi ke 1, maka ditutup di sini. Nah, tinggal 4 ke 6, 6 ke 4. Jadi ditutup di sini. Nah, yang seperti ini terdiri dari 2 buah cycle dengan panjang masing-masing 4 dan 2. Artinya sebuah permutasi itu tidak mutlak menjadi sebuah cycle. Bisa juga 2 cycle gitu ya. Yang panjangnya berbeda malah. Nah, gitu. Kemudian setiap permutasi dalam PN dapat ditulis sebagai produk dari cycle-cycle yang saling lepas gitu ya. Nah, contohnya yang ini tadi epsilon. Epsilon ini dapat ditulis sebagai cycle yang saling lepas. Saling lepas itu dimana ketika sebuah cycle isinya A1 sampai J misalnya AJ, kemudian B1 sampai BK misalnya BK gitu ya. Nah, disebut saling lepas ketika I-nya tidak ketika J-nya tidak sama dengan K. Saling lepas itu ketika J-nya tidak sama dengan K. Artinya dari cycle-cyclenya itu tidak ada angka yang sama satupun gitu. Nah, kalau tidak ada angka yang sama satupun,
maka disebut saling lepas. Saling lepas ya. Jadi sebuah permutasi dapat ditulis sebagai produk dari cycle-cycle yang saling lepas. Artinya perkalian atau komposisi dari cycle yang saling lepas. Kemudian atau contoh yang lain, misalnya saya punya 27 146 misalnya. Nah, ini bisa kita lihat saling lepas ya. Ini saling lepas. Atau misalnya yang ini kalau kita buatkan di asalnya ini berarti 1 2 3 4 5 6 7 karena ada 7 di sini ya. Kemudian satunya ke 1, 2 ke 7, 7 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 6. Sorry, 1 bukan ke 1, 1 ke 4 ya. 1 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 1, 5 ke 5. Nah, ini bisa kita buat sebagai cycle yang saling lepas. Oke. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi pasti sebuah permutasi bisa dibuat sebagai produk dari cycle-cycle yang saling lepas. Kemudian sebuah cycle yang panjangnya 2 disebut transposisi. Jadi kalau cycle yang panjangnya 2 itu disebutnya transposisi. Sebarang permutasi dari sebuah himpunan hingga memuat paling sedikit 2 elemen yang dapat ditulis sebagai produk dari transposisi. Jadi himpunan hingga, permutasi dari sebuah himpunan hingga memuat paling sedikit 2 elemen. Misalnya 1, 2. Jadi X-nya tadi, X besarnya misalnya 1, 2 saja gitu ya. 1, 2. Memuat paling sedikit 2 elemen, dapat ditulis sebagai produk dari transposisi. Contohnya misalnya kita ambil 1 6 2 5 3. Ini bisa kita buat sebagai produk dari transposisi. Ini bukan transposisi ya. Transposisi itu ingat, dia sebut transposisi kalau panjangnya 2. Ini panjangnya 2, ini panjangnya 3. Berarti ini bukan transposisi. Tapi ini bisa kita buat sebagai produk dari transposisi. 1 6 2 3 2 5. Caranya kita lihat 253 ini. 253 ini kita ubah menjadi 23 kemudian 25. 23 kemudian 25. Jadi kalau saya punya A misalnya 1 A2 sampai enggak usah pakai koma ya. A1, A2 sampai AN ini bisa kita ubah menjadi transposisi A1 AN, A1 AN min 1 dan seterusnya sampai A1 A2. Nah, begitu ya. Kemudian jika permutasi alfa dapat dinyatakan sebagai produk dari transposisi yang banyaknya genap, maka produk dari transposisi lain yang sama dengan alfa haruslah memuat transposisi yang banyaknya genap juga. Berlaku sebaliknya untuk ganjil. Misalnya gini. Tadi si ini katakanlah alfanya ini ya. Katakanlah alfanya 1 6 2 5 3 2 4 4 5 5 gitu. Nah, misalnya begini.
Ini kalau saya tuliskan menjadi bentuk transposisi. Oh ini ganjil ya. Ya nggak masalah lah. Pernyataan ini berlaku kalau misalnya, jadi transposisi itu kalau dia inilah satu misalnya nih. Satu ini bisa saya buat sebagai produk dari transposisi yaitu 1 3 1 3. Nah, banyaknya genap ya. Ada 2 cycle di sini atau genap. Nah, kalau misalnya saya ubah juga satu ini sebagai produk dari transposisi yang lain, maka jumlahnya juga harus genap. Misalnya 1 2 4 5 1 2 4 5 gitu. Nah, gitu. Maksud dari pernyataan ini itu begitu. Kalau misalnya alfa, misalnya jangan alfa ini, gamma misalnya, gamma itu sebagai cycle saya tuliskan sebagai 1. Si gamma ini bisa saya tulis juga sebagai perkalian 2 transposisi atau komposisi 2 transposisi, yaitu 1 3 1 3. Karena dia genap, ada 2 gitu ya. Maka kalau dibuat lagi menjadi produk dari transposisi yang lain, itu harus genap juga gitu. Jadi kalau saya buat sebagai bentuk yang lain jadinya 4. Kalau dibuat lagi bentuk yang lain harus genap juga. Nah, begitu pula dengan yang ganjil, maka dia harus menjadi ganjil juga. Contohnya alfa ini. Alfa ini kalau saya buat cycle-nya jadi 1 6 2 5 3 kan. 1 ke 6, 6-nya belum ya. 6 ke 1 gitu ya. 1 6 6 1. Jadi 1 6 kemudian 2 5 sorry ini salah nih. 2 5 5 3 harusnya di sini ya. 5 3 3 2. 2 5 5 3 3 2. Oke. 6 1 4 4. Oke. Nah, ini kalau saya ubah jadi cycle begini bentuknya. Tapi ini bukan transposisi. Kalau saya ubah jadi transposisinya jadi 1 6 2 3 2 5 seperti yang saya bilang tadi ya. Tinggal diurutkan saja dari yang paling belakang ke depan. 2 5 3 berarti 2 3 2 5. Nah, ini ganjil nih. Ini ganjil, banyaknya ada 3 cycle. Ini kalau saya ubah lagi menjadi produk dari transposisi yang lain, maka banyaknya harus ganjil juga. Misalnya 1 6 4 5 2 3 4 5 2 5. Nah, ini sama saja kalau saya buat seperti ini. Ini jadi ganjil juga, ada 5 ya. Dan ingat, kalau misalnya kita pertemukan 2 buah cycle yang sama seperti ini ya, itu jadinya identitas. 1 3 1 3 jadi 1. 1 2 4 5 tapi ketemu lagi dengan 1 2 4 5 maka jadi identitas. Nah, makanya di sini di alfa ini kenapa saya munculkan 45? Karena 45-nya ini bisa dipertemukan lagi dengan 45 di sini supaya jadi identitas. Artinya jadi dikali 1 ibaratnya begitulah. Jadi 1 6 2 3 2 5 ini tidak berpengaruh karena kita tambahkan identitas. Nah, begitu. Nah, itu untuk cycle. Jadi kita bisa mengubah sebuah permutasi menjadi bentuk cycle, kemudian cycle menjadi transposisi, dan kita bisa mengoperasikan cycle tersebut. Oke. Jika ada yang ditanyakan silakan. Saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.